Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NPM 18. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang aplikasi statistik Bose-Einstein pada kapasitas panas zat padat. Kapasitas panas zat padat merupakan karakteristik dari suatu zat yang nilainya konstan. Berdasarkan teori klasik dari Dulong Petit yang menyatakan bahwa kapasitas panas zat padat nilainya konstan sebesar 3Nk. Namun, ternyata pada suatu eksperimen, nilai dari kapasitas panas zat padat tidaklah selalu konstan, melainkan nilai dari kapasitas panas zat padat pada suhu tertentu berubah terhadap suhu. Nah, penasaran bagaimana bisa nilai dari kapasitas panas zat padat tidaklah selalu konstan? Bagaimana bisa nilai dari kapasitas panas zat padat dapat berubah terhadap suhu? Serta bagaimanakah perhitungan statistik Bose-Einstein digunakan untuk menghitung nilai dari kapasitas panas zat padat? Baik, mari kita lihat lebih lanjut. Di sini, saya ingin menjelaskan hubungan antara kapasitas panas zat padat dengan perhitungan statistik Bose-Einstein. Kapasitas panas zat padat merupakan besaran fisik yang menyatakan kuantitas dari energi termal untuk meningkatkan suhu dari zat padat. Berbeda dengan zat gas yang molekul-molekulnya dapat bergerak secara acak, atau berbeda dengan zat cair yang molekul-molekulnya dapat bergerak lebih bebas, molekul-molekul pada zat padat cenderung tetap berada pada posisinya masing-masing. Hal ini dikarenakan gaya ikat antar molekul-molekul pada zat padat yang sangat kuat. Namun, ternyata pada suhu di atas 0 Kelvin, molekul-molekul pada zat padat ini tidaklah diam, melainkan bervibrasi. Peningkatan suhu pada zat padat diikuti dengan peningkatan vibrasi pada molekul-molekul zat padat. Sehingga dapat kita katakan bahwa peningkatan energi termal pada zat padat dapat direpresentasikan sebagai peningkatan energi vibrasi pada molekul-molekul zat padat. Pada tingkat atomik, energi vibrasi ini terkuantisasi dalam paket-paket energi yang disebut fonon. Seperti halnya cahaya yang terkuantisasi dalam paket-paket energi yang disebut foton, begitu pula dengan energi vibrasi yang terkuantisasi dalam paket-paket energi yang disebut fonon. Foton dan fonon memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya, jumlah dari foton dan fonon tidaklah tetap, melainkan foton dan fonon dapat teremisi maupun terabsorpsi oleh dinding-dinding atom, sehingga sigma dNi sama dengan 0. Seperti halnya kita dapat menggunakan perhitungan statistik Bose-Einstein pada foton untuk radiasi benda hitam, begitu pula kita akan menggunakan perhitungan statistik Bose-Einstein untuk fonon pada aplikasi kapasitas panas zat padat. Di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari atom-atom yang bervibrasi dengan 3 derajat kebebasan atau 3 arah vibrasi. Kemudian kita akan melihat tentang bagaimanakah statistik Bose-Einstein pada fonon, di mana statistik Bose-Einstein pada fonon dirumuskan dengan N sama dengan 1 per eksponensial Hnu per KBT dikurangi 1, atau sama dengan 1 per eksponensial H bar omega per KBT dikurangi 1. Di mana H bar omega sama dengan H per 2pi. Untuk H adalah konstanta Planck. Rumusan Bose-Einstein ini untuk fonon dengan energi E sama dengan Hnu atau E sama dengan H bar omega. Sehingga dapat kita peroleh energi dalam untuk fonon pada 3 arah vibrasi, yaitu sama dengan U sama dengan integral fungsi K omega dikalikan 3H bar omega dibagi eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurangi 1 D omega. Sehingga dari hasil energi dalam yang kita peroleh, kita dapat memperoleh kapasitas panas pada rumusan termodinamika dengan cara menurunkan secara parsial energi dalam terhadap temperatur, atau kapasitas panas sama dengan dou U per dou T. Sehingga dapat diperoleh rumusan umum pada kapasitas panas seperti yang pada kotak ungu ini, yaitu 3H bar kuadrat
dibagi KBT kuadrat integral fungsi G omega dikalikan eksponensial pangkat H bar omega per KBT dibagi dalam kurung eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurangi 1 kuadrat dikalikan omega kuadrat D omega. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perhitungan kapasitas panas zat padat. Saya sengaja memasukkan gambar dari tokoh-tokoh ini supaya kita dapat mengenal tokoh-tokoh ini atau sebagai bentuk respek kita terhadap tokoh-tokoh ini. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang kapasitas panas zat padat model Einstein. Pada kapasitas panas zat padat model Einstein, Einstein berasumsi bahwa fonon berosilasi dengan frekuensi yang sama sebesar omega 0. Dengan begitu, dapat kita peroleh fungsi dari G omega sebesar N delta omega dikurangi omega 0, di mana delta dari omega dikurangi omega 0 adalah delta Dirac dari kapasitas panas. Sehingga dengan mensubstitusikan G omega dengan N delta omega dikurangi omega 0, dapat kita peroleh nilai dari kapasitas panas zat padat sebesar 3 H bar kuadrat per KBT kuadrat integral N delta omega dikurangi omega 0 dikalikan eksponensial pangkat H bar omega per KBT dibagi dalam kurung eksponensial pangkat H bar omega per KBT dikurangi 1 kuadrat dikalikan omega kuadrat D omega. Sehingga dapat kita peroleh nilai dari kapasitas panas zat padat model Einstein seperti pada kotak ungu ini, yaitu sebesar 3 N H bar kuadrat per KBT kuadrat dikalikan eksponensial pangkat H bar omega 0 per KBT dibagi dalam kurung eksponensial pangkat H bar omega 0 per KBT dikurangi 1 pangkat 2 dikalikan omega 0 kuadrat. Dari rumusan yang kita dapatkan ini, kemudian kita akan meninjau dua kasus. Yang pertama, pada kasus di mana T mendekati 0 atau pada kasus di mana suhunya mendekati 0, dan yang kedua adalah pada kasus di mana T mendekati tak hingga atau di mana pada suhunya mendekati tak hingga atau sangat besar. Dalam kondisi di mana T mendekati 0, maka eksponensial H bar omega per KBT nilainya jauh lebih besar daripada 1. Sehingga dapat kita katakan bahwa nilai dari eksponensial H bar pangkat per KBT dikurangi 1 sama dengan akan mendekati nilai dari eksponensial H bar omega per KBT. Sehingga dapat kita peroleh hasil dari kapasitas panas zat padat dengan aproksimasi di mana kapasitas panas zat padat adalah 3N H bar kuadrat per KB T kuadrat dikalikan eksponensial pangkat H bar kuadrat per KBT dibagi dalam kurung eksponensial H bar omega 0 per KBT pangkat 2 dikalikan omega 0 kuadrat. Sehingga dapat kita peroleh nilai dari kapasitas panas zat padat untuk kondisi di mana T mendekati 0 seperti pada kotak ungu ini, yaitu sebesar 3 N H kuadrat omega 0 kuadrat dibagi KB T kuadrat dikalikan eksponensial pangkat negatif H bar omega 0 per KBT. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa nilai dari kapasitas panas zat padat dipengaruhi oleh suhu, baik pada pengaruh langsung pada pembilang T kuadrat maupun pada nilai dari eksponensial di mana KBT. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi di mana T mendekati tak hingga atau T sangatlah besar. Sehingga untuk kondisi ini konsekuensinya adalah H bar omega 0 per KBT nilainya akan mendekati 0.
Oleh karena itu, dapat kita peroleh hasil aproksimasi dari eksponensial pangkat H bar omega per KBT, di mana nilainya akan mendekati dari 1 plus H bar omega 0 per KBT. Sehingga dapat kita peroleh aproksimasi dari nilai kapasitas panas zat padat sebesar 3 N KB dalam kurung 1 plus H bar omega 0 per KBT. Sehingga jika diproses, nilai ini akan sama dengan kapasitas panas zat padat akan diperoleh nilainya sebesar 3 NK. Nah, nilai dari 3 NK ini sesuai dengan teori klasik pada dulang petit. Sehingga dapat dikatakan bahwa model Einstein ini memenuhi kondisi klasik atau kondisi di mana temperaturnya sangatlah besar atau menuju Tahingga. Namun, ternyata pada model Einstein ini terdapat sedikit kekurangan. Setelah dilakukan plotting pada grafik model Einstein, ternyata grafik model Einstein ini sedikit kurang sesuai dengan hasil percobaan yang didapatkan. Nah, terlihat bahwa hasil eksperimen yang didapatkan kuranglah sesuai dengan grafik model Einstein. Sehingga dilakukanlah perbaikan pada perhitungan nilai dari kapasitas panas zat padat atau koreksi dari model Einstein ini oleh Debye. Sehingga Debye menghitung nilai dari kapasitas panas zat padat dengan modelnya, yaitu kapasitas panas zat padat model Debye. Nah, seperti biasa, seperti pada sebelumnya, di sebelah kiri ini adalah tokoh-tokoh yang berperan untuk perhitungan nilai dari kapasitas panas zat padat ini. Saya juga sengaja memasukkan tokoh-tokoh ini untuk mengenal dan untuk menghormati dari jasa tokoh-tokoh ini. Oke, kembali lagi untuk penjelasan kapasitas panas model Debye. Debye berasumsi bahwa kapasitas panas zat padat beroscilasi atau memiliki frekuensi sebesar omega sama dengan nu G kali kappa. Menurut Debye, frekuensi fonon tidaklah sama, atau fonon tidak beroscilasi dengan frekuensi yang sama. Sehingga asumsi dari Einstein di mana fonon beroscilasi dengan frekuensi yang sama sebesar omega 0 kuranglah tepat. Menurut Debye, fonon beroscilasi dengan frekuensi tertentu hingga frekuensi maksimum sebesar omega m. Sehingga dapat kita peroleh nilai dari fungsi G omega sebesar untuk kondisi dari omega kurang dari omega maksimum, yaitu G omega sama dengan V per 2pi nu pangkat 3 omega kuadrat. Untuk kondisi omega lebih dari omega m, fungsi G tidak diperoleh karena tidak ada kondisi di mana omega lebih dari omega m. Karena omega m adalah omega maksimum atau frekuensi maksimum dari fonon. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai dari fungsi G omega dari rumus umum kapasitas panas zat padat, kita peroleh nilai dari kapasitas panas zat padat yaitu 3 H bar kuadrat V per 2pi nu pangkat 3 KB T kuadrat dikalikan integral dari 0 hingga omega m untuk fungsi dari eksponensial H bar omega per KBT dibagi dalam kurung eksponensial H bar omega per KBT dikurangi 1 pangkat 2 dikalikan omega pangkat 4 d omega. Sehingga untuk kapasitas panas model Debye ini secara umum diperoleh nilai dari kapasitas panas model Debye sebesar 9 NKB T per TD atau theta D pangkat 3 dikalikan integral untuk batas 0 hingga X pangkat 4 eksponensial pangkat X dibagi dalam kurung eksponensial pangkat X dikurangi 1 pangkat 2 dx. Untuk nilai X sama dengan
H bar omega per KBT, serta nilai theta D atau nilai TD pangkat 3 sama dengan 6 pi kuadrat N H bar pangkat 3 Nu pangkat 3 per KB pangkat 3 V. Kemudian, dengan kondisi yang sama seperti pada kapasitas panas model Einstein, kita juga meninjau dua keadaan atau dua kasus pada kapasitas panas model Debye, yaitu pada kasus di mana T mendekati 0 dan pada kasus T mendekati T hingga atau T sangatlah besar. Dalam kondisi T mendekati 0, maka nilai dari theta D per T atau nilai dari TD per T akan mendekati T hingga. Sehingga nilai dari integral 0 hingga T hingga X pangkat 4 E pangkat X per dalam kurung eksponensial pangkat X dikurangi 1 pangkat 2 dx nilainya akan sama dengan pi kuadrat per 15. Atau nilai dari ini akan mendekati dari nilai pi kuadrat per 15. Sehingga dapat diperoleh dengan aproksimasi nilai dari kapasitas panas zat padat sebesar 9 pi kuadrat N KB per 15 dikalikan dalam kurung T per theta D atau TD pangkat 3. Dari nilai ini terlihat bahwa nilai dari kapasitas panas zat padat ini berubah terhadap suhu atau berubah terhadap temperatur, di mana dia memiliki pengaruh suhu pangkat 3. Atau nilai dari kapasitas panas zat padat ini berubah terhadap suhu pangkat 3. Kemudian pada kondisi yang kedua, yaitu di mana T mendekati T hingga atau di mana T sangatlah besar, maka dapat dilakukan aproksimasi untuk eksponensial dikurangi 1 akan mendekati dari nilai X. Aproksimasi ini didapatkan dengan metode deret Taylor dan deret Maclaurin. Atau kemudian dapat kita lakukan aproksimasi lagi di mana eksponensial pangkat X nilainya akan mendekati 1. Atau eksponensial pangkat X nilainya akan diproksimasikan sama dengan 1. Aproksimasi ini juga didapatkan dengan metode deret, yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Sehingga dapat diperoleh nilai aproksimasi dari kapasitas panas zat padat sebesar kapasitas panas zat padat CV sama dengan 9 N KB dikalikan dalam kurung T per theta D pangkat 3 dikalikan integral dari 0 hingga theta D per T untuk X pangkat 4 per X kuadrat dx. Kemudian diperoleh nilai kapasitas panas zat padat sebesar 3 NKB dalam kurung theta per theta D pangkat 3 dikalikan theta D per T pangkat 3. Sehingga hasil akhir dari kondisi di mana T mendekati T hingga atau T sangatlah besar pada kapasitas panas zat padat ini diperoleh sebesar CV sama dengan 3 NK atau kapasitas panas zat padatnya sebesar 3 NK. Nilai ini sesuai dengan teori klasik pada dulang petit. Sehingga kemudian dilakukan plotting atau dilakukan penggambaran grafik dari kapasitas panas zat padat model Debye ini. Terlihat bahwa nilai dari kapasitas panas zat padat pada model Debye ini grafiknya lebih baik daripada kapasitas panas zat padat model Einstein, di mana pada kapasitas panas zat padat model Debye ini cukup memenuhi untuk atau lebih memenuhi hasil-hasil dari eksperimen. Sekilas, bentuk dari grafik kapasitas panas model Debye dan model Einstein sangatlah mirip. Namun, kapasitas panas model Debye sedikit lebih curam atau kapasitas panas model Einstein sedikit lebih landai. Nah, namun pada kondisi tertentu atau pada kondisi ketika suhunya melebihi TD, maka nilai dari kapasitas panas zat padat ini akan menuju ke suatu titik, yaitu sebesar 3 NK.
Hal inilah yang akan dapat digunakan untuk menjelaskan hasil eksperimen mengapa nilai dari kapasitas panas zat padat pada suhu tertentu, yaitu pada suhu theta D atau suhu TD, dapat berubah terhadap suhu, di mana jika nilai suhunya kurang dari theta D, maka nilai dari kapasitas panas zat padat dapat berubah terhadap suhu. Namun, untuk kondisi di mana T lebih dari TD atau jauh lebih besar daripada TD, nilai dari kapasitas panas zat padat ini akan menuju pada suatu titik, yaitu sebesar 3 NK, atau nilai dari kapasitas panas zat padat untuk theta atau untuk suhu yang sangat besar, yang melebihi dari suhu di bawah ini, nilainya akan berada pada satu nilai, yaitu 3 NK. Nah, untuk lebih jelasnya, pada perbandingan antara grafik model Einstein dan grafik model Debye akan ditampilkan perbandingan grafik model Einstein dan grafik model Debye. Sehingga dapat kita lihat bahwa grafik model Debye berada di atas grafik model Einstein. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa grafik model Debye sedikit lebih curam dibanding grafik model Einstein, atau grafik model Einstein lebih landai dibanding grafik model Debye. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya ingin mengakhiri presentasi dari saya, atau saya ingin mengakhiri penjelasan saya mengenai pemaparan dari kapasitas panas atau metode mencari kapasitas panas dengan statistik Bose-Einstein. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sehingga saya akan undur diri.